Dibilang aman, mungkin lebih bisa dikatakan cukup tangguh tapi tertekan. Nah, bisa dikatakan bahwa kita berharap dengan konsumsi domestik jadi tulang punggung ekonomi kita. Oleh karena itu berharap rupiah tidak terdepresiasi terlalu jauh sehingga Bank Indonesia tidak terlalu berat untuk harus terpaksa untuk menaikkan. Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates bersama saya Lenggracia dan langsung saja kita jelang segmen Business Bites untuk Anda. Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan atau BI rate di level 5,75% pada Juli 2026. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%. Keputusan ini melanjutkan kebijakan moneter BI yang sebelumnya menaikkan suku bunga acuan ke level tersebut pada Juni 2026. Bank Indonesia menyatakan kebijakan suku bunga ini diarahkan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, mengendalikan inflasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Selain mempertahankan BI rate, Bank Indonesia juga menjaga tingkat suku bunga deposit facility dan lending facility sesuai dengan keputusan kebijakan moneter yang berlaku. Keputusan mempertahankan suku bunga acuan ini menjadi langkah BI dalam menjaga keseimbangan antara stabilitas ekonomi dan momentum pertumbuhan di tengah dinamika ekonomi global. Pelaku pasar kini mencermati arah kebijakan Bank Indonesia selanjutnya, terutama terkait perkembangan inflasi, nilai tukar rupiah, dan kondisi likuiditas pasar keuangan. Pengambilan respon bauran kebijakan Bank Indonesia dalam rapat Dewan Gubernur ini. Berdasarkan asesmen proyeksi menyeluruh tersebut, rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Juli 2026 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 5,75%, suku bunga deposit facility sebesar 4,75%, dan suku bunga lending facility sebesar 6,5%. Bank Indonesia memperluas kebijakan insentif dan sejumlah kebijakan lain untuk meningkatkan aliran masuk investasi portofolio asing dan memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah, mempercepat pendalaman pasar uang dan pasar falas (PUFA), serta meningkatkan likuiditas dan mengatasi segmentasi likuiditas di pasar uang dan perbankan. Keputusan BI rate dan sejumlah kebijakan lain dimaksud merupakan bagian terintegrasi dari bauran kebijakan Bank Indonesia yang tetap konsisten untuk semakin memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah tetap tingginya ketidakpastian global, serta untuk mempertahankan inflasi pada tahun 2026 dan 2027 berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah pro stability. Kementerian Keuangan mencatat anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN mengalami defisit sebesar 196,5 triliun rupiah pada semester pertama 2026. Defisit tersebut setara 0,76% terhadap produk domestik bruto atau PDB akibat belanja negara yang lebih tinggi dibandingkan pendapatan negara. Sepanjang semester pertama tahun ini, pendapatan negara mencapai 1.459,4 triliun rupiah, meningkat 21,4% dibandingkan periode yang sama di tahun lalu. Dari total pendapatan tersebut, penerimaan pajakan menjadi kontributor terbesar dengan nilai 1.187,8 triliun rupiah. Dari sisi lain, kesehatan fiskal tetap terjaga. Defisit APBN sebesar 196,5 triliun rupiah atau hanya 0,76% terhadap PDB, disertai surplus keseimbangan primer sebesar 85,1 triliun rupiah. Ini menunjukkan fiskal Indonesia tetap kuat. Dengan kinerja tersebut, kami optimis APBN akan terus menjadi instrumen yang efektif dalam menjaga stabilitas
mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan dan memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi ke depan. Keputusan Bank Indonesia menahan BI rate dan keyakinan pemerintah bahwa APBN tetap sehat menunjukkan upaya menjaga stabilitas ekonomi di tengah gejolak global. Namun seberapa kuat fondasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi berbagai tekanan dari luar? Langsung saja kami akan bahas bersama Ibu Dian Masyita, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Bu Dian, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih sudah meluangkan waktu di Nusantara Economic Updates, Bu Dian, kalau kita lihat indikator makroekonomi ya. Tapi yang mungkin yang terbaru dulu deh ya, suku bunga Bank Indonesia ini kan dipertahankan di level 5,75%. Tapi untuk dalam beberapa bulan terakhir ini sudah mengalami kenaikan yang juga cukup tinggi ya kalau kita bandingkan dengan akhir tahun lalu. Dan kemudian pertumbuhan PDB kita juga di kuartal pertama itu juga cukup relatif terjaga di atas 5%. Untuk proyeksi kuartal keduanya juga demikian, masih di kisaran 5%. Ibu melihat untuk posisi ekonomi Indonesia saat ini apakah sudah relatif aman? Dibilang aman mungkin lebih bisa dikatakan cukup tangguh tapi tertekan. Bisa dikatakan bahwa kita berharap dengan konsumsi domestik jadi tulang punggung ekonomi kita. Oleh karena itu berharap rupiah tidak terdepresiasi terlalu jauh sehingga Bank Indonesia tidak terlalu berat untuk harus terpaksa untuk menaikkan. Kemarin saja sudah 100 BPS ya, basis point meningkat, itu membuat instrumen-instrumen keuangan lainnya juga akan berubah seperti pasar saham terkoreksi, kemudian juga akses terhadap kredit bagi masyarakat itu semakin berat bagi masyarakat karena cost of capital berusahanya jadi lebih besar, belum lagi secara ekonomis skalanya itu kalau secara masif membuat perlambatan yang lumayan kita takutkan kalau seandainya rupiah masih terdepresiasi. Oke, aman-aman tidak aman begitu ya. Agak muncul kekhawatiran juga karena dari tadi nilai tukar rupiah yang juga sempat tembus di level 18.000 rupiah per dolar, walaupun saat ini juga sudah turun di kisaran 17.900 sekian, tapi memang masih ada ketidakpastian juga begitu, Bu. Sehingga apa nih yang sebetulnya harus menjadi strategi pemerintah untuk menciptakan stabilitas ekonomi dan juga dari daya beli konsumsi? Oke, memang ini tidak bisa parsial ya. Masalah ekonomi itu masalah yang sangat kompleks, sangat dinamis sifatnya. Geopolitik di luar negeri juga merupakan hal yang cukup membuat kita deg-degan karena ketidakpastian sangat tinggi. Harga energi, harga BBM non subsidi apalagi Bu. Non subsidi dan itu akan mempengaruhi postur APBN kalau tidak terkontrol dan itu kan unanticipated ya, kita nggak bisa kontrol sesuatu yang makro. Tapi di sisi lain dalam negeri kita harus memperkuat ketahanan dengan membuat masyarakat memiliki daya beli yang kuat. Daya beli yang kuat membuat ekonomi berputar. Tapi daya beli yang kuat tentu kalau masyarakat itu memiliki penghasilan. Penghasilan itu bekerja. Bekerja berarti unemployment rate-nya rendah. Nah, sementara kita lihat sekarang suku bunga tinggi, itu kan paradoks ya, suku bunga tinggi membuat berbisnis bukan hal yang menguntungkan, yang mudah begitu. Dan tidak kita menutup fakta bahwa tingkat pengangguran sangat tinggi itu akan menekan daya beli ke depan. Daya beli tertekan, ekonomi melambat, muter lagi. Dan belum lagi inflasi ya Bu. Inflasi membuat. Sehingga memang berkaca dari kebijakan pemerintah, dari postur APBN kita juga, di mana ini sebetulnya kalau melihat secara angka ya Bu ya, defisit APBN kita tuh relatif terjaga ini sebenarnya, tapi ya memang balik lagi untuk melihat secara ke depan karena tantangan juga masih ada, risiko juga masih bisa timbul, sehingga apa nih Bu yang sebetulnya harus juga disiasati oleh pemerintah dalam juga menjaga fiskal APBN tapi juga bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sehingga nantinya dimanfaatkan oleh masyarakat. Mungkin kepercayaan pasar harus dijaga, disiplin anggaran. Pemerintah kalau tidak disiplin APBN itu bisa boncos.
Karena kita tahu bahwa kalau zaman dulu orang bilang besar pasak pada tiang ya. Nah, lebih besar pasak sekarang daripada tiang, dan itu diantisipasi berarti dengan hutang atau sumber pemasukan yang benar-benar cash flow pemerintah yang harus rapih, sehingga disiplin APBN, disiplin anggaran itu dan kualitas alokasi anggaran itu luar biasa, harus benar-benar dijaga. Artinya kalau tidak berkualitas alokasi anggaran, tidak akan membawa impact kepada masyarakat. Nah, ini banyak unexpected konsekuensi berikutnya kalau kualitas alokasi anggaran tidak berkualitas. Kemudian pemasukan, income, kan tadi defisit, berarti income itu apakah jangan hanya pajak itu hanya salah satu porsi. Bagaimana kita mendapatkan kembali kekayaan alam kita, sumber daya alam kita masuk ke ini negara, karena kita kaya. Salah satunya melalui hilirisasi juga ya Bu, yang untuk bisa menciptakan nilai tambah lagi. Tapi kalau kita melihat secara progres ya dalam beberapa waktu terakhir, mungkin kurun waktu 5 tahun terakhir deh Bu, hilirisasi yang dilakukan oleh pemerintah apakah juga sudah cukup on track ini untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang produktif dan juga nilai tambah bagi masyarakat? Belum sepenuhnya, kalaupun ada masih sangat kecil dan terasa sekarang. Efeknya tidak membuat cash flow kita bisa cukup besar. Apakah penguasaan sumber daya alam itu tidak merata, hanya untuk segelintir pengusaha saja? Nah, tetesan dari hilirisasi itu harus jelas, nggak harus menetes sebenarnya, harus allocated gitu. Nah, kemudian selain hilirisasi juga ekonomi digital. Nah, itu penting sekali karena semua orang bawa handphone saat ini. Dan itu ekonomi digital itu masih unlimited harapan atau potensinya. Kenapa? Karena ada inovasi di situ. Ada inovasi, ada sesuatu yang kreativitas. Saya rasa Indonesia kreativitasnya cukup besar. Dan itu potensi untuk digali bagaimana ekonomi digital ini mampu untuk menggantikan pekerjaan-pekerjaan padat karya yang dulu sekarang susah sekali itu kita dapatkan, atau industrialisasi kita yang macet, manufacturing kita yang tidak bagus, kemudian pabrik-pabrik yang sebentar lagi terdengar banyak yang tutup, itu juga mungkin kesalahan desain ekonomi kita sebelumnya yang terlalu pro pasar tapi tidak mau investasi di sektor-sektor yang memang jangka panjang sih terasanya. Jadi perintisan sektor-sektor itu kita sudah gagal lah 10 tahun terakhir. Apalagi kalau kita berkaca dari sektor manufaktur itu juga sebenarnya sektor yang padat karya juga ya Bu, ya banyak penyerapan tenaga kerja juga. Semakin menarik dialog kita, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa, Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi. Anda kembali di Nusantara Economic Updates dalam segmen Business Bites. Dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Ibu Dian Masyita, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran. Bu Dian, kita lanjutkan kembali. Tadi kita di segmen sebelumnya sudah membahas soal potensi ekonomi digital, tapi bagaimanapun Bu, sudah ada risikonya yang juga muncul. Selain memang ekonomi digital yang juga menciptakan konsumsi juga ya, ada peningkatan daya beli dari masifnya pertumbuhan dan perkembangan ekonomi digital, tapi risikonya ini Bu, di pinjaman online. Banyak sekali yang juga terjerat hutang-hutang pinjaman online karena mendapatkan exposure juga ya dari begitu masifnya iklan-iklan digital tersebut begitu. Jadi bagaimana Ibu sebetulnya seharusnya ini sudah saatnya Indonesia juga bisa memberantas pinjol-pinjol tersebut secara masif agar tidak ada lagi yang juga dirugikan dari sini. Mungkin literasi keuangan dulu kepada masyarakat, karena kita tahu bahwa orang gampang menyerah, hedonisme sudah memasyarakat mungkin berapa puluh tahun terakhir ya, sehingga ingin cepat untuk mengkonsumsi, istilahnya sebenarnya mulai dari kartu kredit itu adalah mengkonsumsi future income ya kan. Nah sekarang mengkonsumsi melalui utang gitu. Nah
Dengan dulu orang harus datang ke bank dan cukup susah untuk berhutang, harus dilihat dari segala macam bank recordnya. Tapi sekarang dengan ada online semua mudah, sehingga ketidaksabaran orang dan kebutuhan juga, kita tidak menutup mata bahwa ekonomi lagi sulit, sementara kebutuhan orang banyak, dan masyarakat kelas menengah yang punya akses yang biasa berkonsumsi se-X misalkan, tapi tiba-tiba ekonomi susah, kemudian dia di PHK segala macam, dia susah untuk menurunkan konsumsinya, sehingga jalan keluarnya adalah pinjaman online. Kalau kata generasi zaman sekarang, indis ekonomi ya Bu ya. Indis ekonomi. Indis ekonomi memang sedang tidak baik-baik saja, sehingga tadi pinjaman online ini menjadi salah satu opsi juga yang akhirnya bagi segelintir masyarakat ini tidak menyesuaikan gaya hidup, malah justru jadi terjebak dalam pinjaman online. Saran atau tips apa Bu yang bisa diberikan kepada masyarakat yang memang sudah terlanjur terjebak di pinjaman online? Pertama harus dengan tertib, disiplin, anggaran di keluarga, anggaran diri sendiri itu harus disiplin. Mana mereka harus cicil dulu dengan cepat supaya tidak terbebani. Nah, kemudian juga hati-hati dengan berbagai macam trik bisnis. Ini namanya promosi luar biasa, kombinasi pinjol dengan judi online itu, walaupun bagi kita itu harus dihindari, tapi ternyata masyarakat masif melakukan dua itu. Sekarang data terakhir itu pinjol jadi 4 kali lebih besar dan NPL pinjol itu meningkat 2 kali. Berarti masyarakat tuh berat sekali untuk melunasi atau membayar secara teratur. Berarti kemampuan membayarnya itu kurang. Caranya adalah pertama tadi disiplin, kedua harus benar-benar dikeraskan bagi orang tua ke anaknya, harus benar-benar mengajari, nggak bisa lagi dengan gaya anak sekarang. Kalau zaman dulu kan kita orang tua keras ya. Nah, jadi do and don'ts itu di keuangan itu harus wajib dilakukan gitu. Dan jangan berpikir gimana nanti. Nah, biasanya kan orang judi online juga dicampur antara harapan, investasi sama spekulasi gitu. Nah, itu luar biasa. Dan kalau masyarakat diberikan bantuan bansos untuk level bawah oleh pemerintah sebagai bantalan ekonomi supaya ekonomi berputar, rumah tangga bisa berbelanja, bisa memenuhi kebutuhannya, itu jadi hilang kalau masyarakat yang mendapat bansos itu malah melakukan judi online. Malah larinya ke judi online. Itu gitu. Negatif flight karena uangnya pasti lari ke luar negeri, ekonomi jadi shrink, jadi mengerucut kalau secara masif, karena kenyataannya beberapa tahun dari 2017 sampai 2025 itu ada 1.000 triliun judi online. Itu sangat-sangat tidak produktif ya, bantuan yang sudah disalurkan tidak produktif, justru destruktif. Begitu. Jadi well educated akademisi atau masyarakat, kemudian juga guru-guru, walaupun guru katanya banyak terjebak dengan pinjol juga, ini membuat kita miris gitu. Kok tidak ada semacam edukasi yang ketat mengenai keuangan. Itu tapi luar Bu, biasa sebetulnya efeknya. ya dengan fenomena banyaknya yang terjerat oleh selain pinjol judi online yang lebih buruk lagi ini, sebetulnya apakah ini juga mencerminkan bahwa maka dari itu belakangan ini pun konsumsi daya beli ini juga semakin lesu karena ada beberapa kalangan masyarakat yang memang sudah tidak bisa mengeluarkan dari ataupun menghabiskan dari sisi biaya hidup ataupun juga untuk berbelanja karena sudah terlanjur terjebak di judi online. Jadi prioritas hidup ini nggak hanya sekedar keuangan, ini adalah the whole system orang bekerja, berkehidupan. Jadi ada masalah kita dengan gaya hidup kita zaman sekarang. Kita nggak tahu gimana prioritas. Nah, ini masif sekali. Lihatlah orang kadang-kadang sibuk dengan digitalnya, dengan handphonenya, tetapi yang dilakukan itu kadang-kadang mereka sudah tidak ada lagi kontrol mana yang bagus, mana yang akan dimanfaatkan dengan digitalisasi, mana yang malah terjebak oleh hutang.
yang luar biasa yang membuat mereka juga nggak berdaya. Jadi kalau bagi negara, bagi masyarakat tuh sama sekali spekulatif judi online itu hanya untuk memperkaya orang di luar sana. Karena rata-rata mereka yang punya. Sehingga bentuk penegakan hukum apa sih Bu yang seharusnya lebih ditingkatkan lagi ya oleh pemerintah agar pemberantasan judi online di tanah air ini benar-benar bisa Ya, Komdigi kan selesai. sudah jalan sekarang, harus lebih keras lagi. OJK juga harus lebih keras lagi dalam membatasi lembaga-lembaga keuangan yang rada-rada arahnya ke penipuan, ke hal-hal yang seperti judi. Walaupun sebenarnya pengalaman masyarakat 2021 sampai 2024 kemarin dengan berbagai macam investasi bodong, berbagai macam scam dengan in the name of digitalisasi, Iya. itu memberikan trauma tersendiri bagi masyarakat. Tapi sampai sekarang kayaknya masih belum berhenti. Karena namanya investasi bodong itu pasti akan selalu mencari bentuk beralih ke bentuk yang lain, lebih keren, lebih ini, orang tertipu, terperdaya, akhirnya terperangkap terus-menerus. Literasi keuangan ya Bu ya, Ya, itu yang literasi. menjadi kunci penting. Dan kedisiplinan. Pribadi. Apalagi beberapa masyarakat juga ini kalau melihat dari laporannya Bu ya, yang terjerat judi online itu juga banyak masyarakat yang sebetulnya mereka belum bankable. Jadi mereka belum secara resmi mendapatkan literasi keuangan, tapi justru malah terjerat pinjol begitu Bu. Iya, karena syarat pinjol sangat gampang kan, sangat loose mungkin ya. Itu yang mungkin harus ada penanganan OJK supaya udah jelas orang itu tidak bankable, berarti kan ada kemampuan yang diragukan. Diberikan kemudahan dengan bunga yang sangat tinggi karena jadi resikonya tinggi ya berhadapan dengan klien seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ada yang ngambil kesempatan, perusahaan-perusahaan yang mengeluarkan pinjaman online mau tidak mau juga harus mengakui bahwa kemampuan mereka untuk akses dana di perbankan itu juga jadi sumber peluang bisnis juga bagi mereka begitu kan. Ya. Jadi inilah yang membuat masing-masing menahan diri untuk tidak berlebihan. Mungkin pinjaman online masih dibutuhkan orang untuk kondisi tertentu, tapi disiplin tadi kan harus kembali ke diri sendiri. Nah, mendisiplinkan setiap individu dengan literasi yang mumpuni, kemudian pemahaman yang juga cukup komprehensif itu perlu sekali dilakukan. Saya nggak tahu apakah melalui program TV yang masif atau pemerintah memberikan, sepertinya OJK juga sudah memberikan banyak di websitenya, tapi mungkin tadi masyarakat itu masih nggak tahan untuk godaan untuk ini cepat saja. Literasi keuangan dan juga yang tadi ya seperti yang Ibu sampaikan bahwa masyarakat yang belum bankable itu yang justru lebih rentan terhadap pinjol, apalagi juga judol ini, sehingga memang ini sebetulnya merupakan salah satu langkah yang juga dilakukan OJK dalam terus untuk menggencarkan literasi keuangan untuk masyarakat, khususnya untuk di daerah-daerah yang memang cukup tertinggal begitu ya Bu ya. Nah, satu pertanyaan lagi Bu dari saya, melihat dari ini kan semester pertama 2026 juga sudah berlalu. Kita juga sebetulnya sudah memasuki akhir tahun 2026 juga. Bagaimana sebetulnya harapan Ibu dan juga proyeksi ekonomi ke depan? Apakah memang pertumbuhan ekonomi PDB kita hanya akan tumbuh di kisaran 5% saja atau masih ada optimisme tidak Bu bahwa bisa melaju lebih tinggi lagi mungkin di kisaran 6% seperti target pemerintah? Optimis itu harus tetap ada, konsumsi masyarakat harus digalakkan. Tentu konsumsi itu baru bisa kalau masyarakat memiliki pendapatan revenue. Sehingga lapangan pekerjaan ini alokasi dana APBN harus mengarah ke penciptaan lapangan pekerjaan yang banyak sehingga menciptakan daya beli yang cukup untuk memutarkan ekonomi. Jadi tanpa kita memberikan lapangan pekerjaan atau alokasi anggaran APBN yang ke pos-pos yang mungkin prioritas pemerintah, tetapi mungkin tidak
pendistribusiannya nggak rata ke masyarakat. Nah ini perlu harus diwaspadai karena efeknya nanti luar biasa kalau nggak terkontrol pendanaan APBN. Apakah APBN perlu menyuntik danantara, misalkan apakah perlu DPR alokasi cukup terlalu banyak ke MBG misalkan atau ke beberapa program-program prioritas pemerintah Bu. Yang agak ambisius di jangka pendek. Jangka panjang nggak apa-apa tapi bertahap. Jadi harus ada penyesuaian. Iya, penyesuaian karena disiplin dan kualitas alokasi APBN ini menentukan nasib kita ke depan. Gimana pun pendidikan SDM itu butuh dana dan alokasi sebenarnya 20% harusnya ya kan. Apakah 20% ini terpenuhi apa tidak, dan walaupun kita tahu 20% SDM itu kan nanti baru terasanya. Tetap namanya pendidikan itu takes time untuk terlihat ya. Nah, harus sabar untuk mengarahkan ke sana. Tapi sekali lagi ada prioritas jangka pendek, tapi juga mempertimbangkan sustainability jangka panjang. Jangan sampai program-program ambisius terlalu tahun ini terlalu besar anggaran, sementara masyarakat pengangguran semakin tinggi, itu akan mengunci ekonomi jadi lambat. Dan ekonomi lambat, efeknya masyarakat luar negeri nggak percaya. Kebijakan yang seimbang sehingga tadi ya Bu, perspektif dari investor luar negeri ini juga, karena kan belakangan ini juga banyak yang melihat dari sisi kebijakan program-program prioritas pemerintah dalam postur APBN kita, apakah itu juga cukup balance dalam memacu pertumbuhan ekonomi, tapi di saat yang sama masyarakat juga bisa merasakan manfaatnya. Baik, terima kasih Ibu Dian atas waktunya sudah bergabung bersama kita. Ibu Dian Masyita, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran, sudah bergabung bersama kami di Nusantara Economic Update. Sehat dan selalu. Terima kasih. Terima kasih. Dan pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, daya rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggracia pamit undur diri, terima kasih dan sampai jumpa.